Ketika Jonathan Christie dihantui rekor buruk dan Alwi Farhan datang membawa semangat juara, apa jadinya harapan Indonesia di Sudirman Cup 2025? Yang muda menantang, yang senior dipertaruhkan. Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel paling update dan seru yang membahas segala hal tentang dunia tepak bulu. Di video kali ini, kita bakal ngebahas kabar super panas dari tim Merah Putih yang akan berlaga di Sudirman Cup 2025. Ada kisah menarik dari Jonathan Christie yang dibayangi rekor buruk, serta kejutan dari pemain muda, Alwi Farhan, yang datang membawa bekal prestasi cemerlang. Gak cuma seru, info kali ini bisa bikin kamu ternganga. Yuk langsung kita bahas, tanpa basa-basi. Sudirman Cup edisi ke-19 jadi medan perang berikutnya buat tim Indonesia. Dalam ajang beregu campuran paling bergengsi ini, nama Jonathan Christie kembali dipercaya sebagai ujung tombak sektor tunggal putra. Tapi, jangan salah sangka, meski statusnya sebagai andalan utama, Jojo, sapaan akrab Jonathan, justru datang dengan bayang-bayang statistik yang kurang menyenangkan. Absennya Anthony Sinisuka Ginting bikin Jojo harus siap jadi tumpuan penuh. Dua nama tunggal putra lainnya yang turut bergabung adalah Alwi Farhan dan Mozaki Ubaidillah, dua pemain muda yang masih minim jam terbang di level elit dunia. Artinya, Jojo kemungkinan besar bakal turun di tiap laga penting. Beban? Pasti. Tapi inilah Sudirman Cup, medan sesungguhnya untuk para juara. Jojo saat ini tengah fokus habis-habisan menggeber latihan fisik. Menurutnya, hanya dengan kondisi prima ia bisa bersaing di grup yang gak main-main. Karena Indonesia tergabung bersama Denmark, India, dan Inggris di grup D, lawan tangguh semua. Jojo menyebut, kalau saya diturunkan terus, yang pasti persiapan utamanya mesti dari fisik. Fisiknya harus prima dan siap. Karena, kan, di grup lawan Denmark dan India yang lawannya bagus-bagus juga. Tapi yang jadi sorotan adalah catatan buruk Jojo saat menghadapi dua negara unggulan tersebut. Bayangin aja, saat melawan Lafshya Sen dari India, Jojo kalah 2 kali beruntun. Bahkan yang terbaru, dia takluk 2 game langsung, di babak 16 besar All England Open 2025. Gak cuma itu, saat menghadapi Anders Antonsen dari Denmark, walaupun secara head-to-head Jojo unggul tipis 6-5, dua pertemuan terakhir justru jadi mimpi buruk. Jojo kalah di China Masters dan BWF World Tour Finals tahun lalu. Jadi, meskipun secara nama besar dan pengalaman Jojo di atas kertas lebih unggul, tantangan kali ini jauh dari kata mudah. Nah, berbanding terbalik dengan Jojo, ada satu nama muda yang justru menyita perhatian, Alwi Farhan. Pemain muda ini datang ke Sudirman Cup dengan semangat membara dan mental juara. Alwi baru saja mencicipi manisnya gelar juara di Badminton Asia Mixed Team Championships. Walau levelnya masih Asia, tapi jangan salah, lawan-lawan yang dihadapi seperti Cina dan Thailand jelas bukan kacangan. Alwi sendiri mengungkapkan rasa bangganya bisa masuk ke skuad Sudirman Cup. Ia berkata, masuk dalam tim Sudirman itu suatu kehormatan. Cukup senang dan saya berharap bisa membantu tim memberikan kemenangan di lapangan maupun mendukung di luar lapangan. Pernyataan itu menandakan bahwa pemain muda ini paham betul soal peran tim. Meski belum tentu dimainkan di tiap laga, Alwi tetap mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Dan modalnya gak main-main. Dalam 3 bulan terakhir, Alwi udah menjajal banyak turnamen internasional. Ia bahkan pernah bentrok dengan nama-nama besar seperti Wang Hongyang, Kenta Nishimoto, dan bahkan si raksasa bulu tangkis Viktor Axelsen. Saya mempunyai modal yang cukup bagus di BAMT, kejuaraan beregu walau level Asia. Kita punya modal yang cukup kuat untuk menghadapi Sudirman Cup, kata Alwi dengan yakin. Ia juga menyebut, saya sudah beberapa kali melawan pemain-pemain senior, yang memberi proses bagi saya. Saya berharap bisa memberikan yang maksimal jika diturunkan. Pernyataan Alwi itu menandakan bahwa generasi baru tunggal putra Indonesia mulai memperlihatkan giginya. Ia memang belum segarang para senior, tapi langkah-langkah kecilnya bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar. Siapa tahu, Sudirman Cup kali ini jadi momen breakout untuk sang rising star ini. Namun, tentu saja semua mata tetap tertuju pada Jojo. Apakah ia mampu menebus catatan kelamnya dan membawa Indonesia berjaya di fase grup yang super ketat ini? Atau justru generasi muda seperti Alwi Farhan bakal jadi kejutan yang mengubah peta kekuatan tim Indonesia? Kita tahu bahwa Sudirman Cup bukan ajang main-main. Ini bukan sekadar turnamen, tapi soal gengsi, soal semangat beregu, dan soal pembuktian. Tim Indonesia jelas ingin mengakhiri puasa gelar yang sudah terlalu lama di ajang ini. Dan untuk itu,
diperlukan kontribusi dari setiap sektor, baik yang senior maupun yang muda. Jadi, Sobat Catatan Badminton, itulah update panas jelang Sudirman Cup 2025. Cerita Jonathan Christie yang dibayang-bayangi rekor buruk dan Alwi Farhan yang siap memberi kejutan jadi kombinasi yang menarik untuk kita pantau bersama. Apakah Indonesia bisa menembus dominasi negara-negara raksasa seperti China, Denmark, dan India? Semua jawabannya bakal terungkap dalam waktu dekat. Kalau kamu percaya sama kekuatan Jojo dan percaya sama semangat juang Alwi, tulis dukungan kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini ke teman-teman pecinta bulu tangkis, dan pastikan kamu sudah subscribe channel Catatan Badminton biar gak ketinggalan berita-berita paling hangat dari dunia tepok bulu. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, dan salam smash! 4 pasangan ganda putra Indonesia tiba-tiba meroket masuk jajaran 10 besar dunia versi BWF usai Badminton Asia Championships 2025. Padahal belum ada satupun yang bawa pulang emas. Kok bisa? Halo Sobat Catatan Badminton, kembali lagi di channel kesayangan kita. Kali ini, kita akan membahas pembaruan terbaru dari dunia bulu tangkis, khususnya mengenai ranking BWF setelah berakhirnya ajang Badminton Asia Championships 2025. Ada banyak kejutan yang layak untuk dibahas, terutama bagi para pecinta ganda putra Indonesia, yang kini mendominasi ranking dunia. Penasaran kan siapa saja yang menempati posisi 10 besar? Yuk, simak sampai habis. Badminton Asia Championships 2025 memang baru saja selesai. Dan meskipun Indonesia harus rela gagal meraih medali emas, ada beberapa pencapaian gemilang yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Indonesia berhasil membawa pulang 2 medali perunggu yang cukup membanggakan, yakni dari pasangan Leo Rolicarnando Bagas Maulana dan Jafar Hidayatullah Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu. Namun, sorotan utama kali ini tentu saja datang dari sektor ganda putra Indonesia, yang semakin menunjukkan tajinya di kancah internasional. Setelah turnamen ini, BWF merilis update ranking terbaru yang langsung mencuri perhatian. Salah satu hal paling mencolok adalah keberhasilan 4 pasangan ganda putra Indonesia, yang kini berada di jajaran 10 besar dunia. Ini adalah sebuah pencapaian luar biasa yang semakin menegaskan betapa dominannya Indonesia di sektor ganda putra. Siapa sajakah mereka? Yuk kita ulas satu persatu. Yang pertama ada pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Pasangan senior ini memang sudah lama dikenal di kancah internasional, dan telah menjadi andalan Indonesia di berbagai turnamen. Meski turun 1 peringkat setelah update ranking terbaru, mereka masih bertahan di posisi 5 dunia. Ini adalah posisi yang sangat solid, mengingat persaingan yang ketat di level atas. Lalu, ada Sabar Karyaman Gutama Moh Reza Pahlevi Isfahani yang kini menempati posisi ke-8 dunia. Pasangan muda ini menunjukkan performa yang terus meningkat dan menunjukkan konsistensi di berbagai turnamen internasional. Terlepas dari pengalaman yang mungkin belum sekuat beberapa pasangan lainnya, mereka berhasil menunjukkan bahwa usia bukanlah penghalang untuk bersaing di level tertinggi. Tentu saja, kita tak bisa melewatkan pasangan yang mencuri perhatian di Badminton Asia Championships 2025, yaitu Leo Rolicarnando Bagas Maulana. Setelah mencapai babak semifinal, mereka berhasil melompat 5 peringkat dan kini menduduki posisi 9 dunia. Kemenangan luar biasa ini menjadikan mereka sebagai pasangan ganda putra yang semakin diperhitungkan. Leo dan Bagas, yang sebelumnya sudah menjadi runner-up di All England 2025, semakin menunjukkan kualitas permainan mereka di level dunia. Ini tentu menjadi kabar baik bagi masa depan ganda putra Indonesia. Dan yang terakhir, ada pasangan Fikria Daniel yang berada di posisi 10 besar dunia. Mereka juga berhasil menjaga konsistensi dan terus tampil solid di setiap turnamen yang mereka ikuti. Walaupun di posisi 10, mereka tetap menjadi kekuatan yang tak bisa diremehkan, dan masih bisa terus naik peringkat ke depannya. Pencapaian ini tentu saja patut kita apresiasi, mengingat saat ini Indonesia memiliki 4 pasangan ganda putra, yang semuanya berada di 10 besar dunia. Ini adalah pencapaian yang sangat langka dan mencerminkan tingginya kualitas bulu tangkis Indonesia di sektor ganda putra. Tentunya, ini juga memberikan harapan besar bagi Indonesia untuk kembali mendominasi dunia bulu tangkis di ajang-ajang besar selanjutnya. Namun, ada kabar menarik lainnya dari sektor ganda campuran. Pasangan Jafar Hidayatullah, Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan, kini berhasil naik 5 peringkat dan menduduki posisi 20 dunia. Ini menjadi sebuah lompatan besar bagi pasangan muda ini, yang kini bisa dianggap sebagai pasangan ganda campuran nomor 1 Indonesia, mengalahkan pasangan Dejan Ferdinansyah Gloria yang sebelumnya berada di peringkat 12 dunia. Meski Dejan dan Gloria kini sudah berpisah,
Tetap saja pencapaian Jafar Felisha sangat memuaskan dan membanggakan. Sekarang, mari kita bahas sedikit soal sektor tunggal. Pada sektor tunggal putra, ada sedikit perubahan yang cukup menarik. Jonathan Christie yang sebelumnya memegang gelar juara di Badminton Asia Championships, kali ini gagal mempertahankan gelarnya. Ia turun 2 peringkat dan kini berada di posisi ke-6 dunia. Meskipun demikian, Jonathan masih menunjukkan kualitas permainan yang sangat baik, dan tentu saja ia tetap menjadi salah satu pemain tunggal putra terbaik Indonesia. Di sektor tunggal putri, tidak banyak perubahan berarti. Gregoria Mariska Tunjung tetap bertahan di posisi 5 dunia. Meskipun persaingan semakin ketat, Gregoria menunjukkan konsistensi yang luar biasa di berbagai turnamen. Sedangkan, di sektor ganda putri, pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi tetap berada di posisi ke-8 dunia, menunjukkan bahwa mereka tetap menjadi pasangan ganda putri yang cukup kuat di dunia bulu tangkis. Dengan update ranking terbaru ini, kita bisa melihat bagaimana Indonesia terus mencetak prestasi gemilang di berbagai sektor bulu tangkis. Meskipun ada sedikit penurunan di beberapa sektor, pencapaian 4 pasangan ganda putra di 10 besar dunia adalah sebuah bukti nyata betapa Indonesia tetap menjadi kekuatan besar di dunia bulu tangkis internasional. Jadi, bagaimana menurut kamu tentang pencapaian Indonesia di Badminton Asia Championships 2025 dan update ranking BWF kali ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan update-update menarik seputar dunia bulu tangkis. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Catatan Badminton.